Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dika Leksa Justisio, Antropologi 2019 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang menarik, yaitu pengalaman saya ketika magang di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Di sini saya akan menceritakan mulai dari tahap persiapan, kemudian penelitian, kemudian saat kita magang, saat kita bimbingan, dan saat ketika di lapangan hingga akhir finalisasi magang. Nah, kemudian marilah kita teman-teman semuanya kita simak proses magang saya ketika di Asosiasi Antropologi Indonesia Pengurus Pengda Riau SKK Migas di wilayah Sumbagut. Ini adalah tahap persiapan awal saya, ya kan. Saya alhamdulillah dinyatakan lolos ya dari ribuan pendaftar ya. Saya terpilih salah satu mahasiswa yang lolos ya. Saya mewakili dari Universitas Padjadjaran untuk mengikuti program riset kolaborasi SKK Migas bersama AI Pengda Riau ya. Nah, setelah itu di sini saya melakukan pertemuan secara online ya. Karena memang masih dirancang untuk di lapangan teknisnya nanti bagaimana. Di sini saya diberikan pengarahan oleh Prof. Pawen Harihijang terkait dengan cara mengumpulkan data, metode etnografi, terus kemudian bagaimana cara kita mensikapi nanti ketika di lapangan ya. Kita diarahkan satu persatu ya, diberikan arahan melalui online. Kemudian di sini kita juga dijelaskan terkait dengan partisipan observation ya, bagaimana kita sebagai peneliti atau etnografer kita dilatih untuk melakukan observasi sekaligus kita berpartisipasi langsung ke masyarakat ya, karena di sini risetnya adalah riset etnografi ya, diberikan langkah-langkahnya juga ya, kemudian bagaimana cara melakukan observasi partisipan observasi itu secara baik seperti itu. Nah, saya juga diberikan pelatihan training kerja ya, untuk dikolaborasikan dengan program skripsi gratis oleh SKK Migas. Kemudian saya fokusnya adalah di Pertamina Hulu Rokan ya, program CSR Pertamina Hulu Rokan ya. Ini ada beberapa ya sosialisasi dari pihak Pertamina Hulu Rokan. Kemudian Exevron ya, Pertamina Hulu Rokan itu merupakan Exevron. Nah, ini adalah langkah-langkah yang diberikan oleh pembimbing yaitu alas proses implementasi program CSR, yaitu yang pertama adalah identifikasi potensi lokal ya. Saya sebagai etnografer diberikan tupoksi yang lebih di situ. Kemudian ada engagement, bagaimana etnografer juga mereview ya hasil program CSR itu. Kemudian ada partnership dan juga monitoring dan evaluasi. Ini sangat penting ya. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi ya, tentunya kita fokus ke masyarakat suku yang tertinggal ya. Nah, ini ada beberapa program Chevron ya. Dan setelah menjalani sosialisasi pengarahan online, saya langsung berangkat ya ini ke Pekanbaru ya, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Ini adalah foto dokumentasi saya ketika berangkat ya. Narsis dulu. Kemudian ya alhamdulillah saya sampai di Pekanbaru. Hore. Nah, ini saya sampai di Pekanbaru nih. Biasa pansos dulu lah ya kan untuk dokumentasi laporan hasil magang. Nah, saya langsung disambut sama Pak Rawa El Amadi. Beliau merupakan ketua Asosiasi Antropologi Indonesia Pengda Riau. Saya diajak makan siang bersama. Lumayan nih, traktiran bro, ya kan? Traktiran. Saya langsung diajak ke tempatnya Pak Rawa ya. Ini kita nginep di sini. Scale up ya namanya ya. Tempatnya Pak Rawa, kita berdiskusi. Ini ada Kak Nina, kemudian ada teman-teman rekan peneliti yang lain dari UNRI, dari UNAN seperti itu. Kita diberikan arahan nih bagaimana teknisnya di lapangan. Tidak lupa kita berdiskusi santuy dengan ngopi ya kan, dengan teman-teman UNRI, kakak-kakak tingkat nih. Kebetulan saya paling muda sendiri di sini, angkatan 2019. Ya, kita memasuki tol Pekanbaru, kita menuju ke Bengkalis. Nah, ini ada teman saya, rekan peneliti dari UNAN. Ya, kita survei lokasi nih. Kita melakukan diskusi ya sama ahlinya di sana, karena konon katanya
Di tempat penelitian saya itu masih banyak hewan-hewan buas yang berkeliaran seperti itu. Nah, ini saya naik motor lumayan lah. Ini tibalah kita di tempat penelitian, yaitu di Kelurahan Pematang Budu, di mana ini adalah wilayah area Chevron ya. Sekarang diambil alih oleh Pertamina Hulurokan. Tidak lupa tentunya saya meminta izin dong ke Pak Lurah Pematang Budu. Ini ada Pak Tasril Akmal nih. Nah, ini saya dengan rekan saya peneliti ya, kebetulan namanya Bang B atau Otsbi dari Unan. Sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut ke orang Sakai, kita bersilaturahmi dulu ke Pak Lurah. Ini saya diajak ke hutan ya. Ini area masih Kelurahan Pematang Budu. Ini bersama teman-teman dari Rimba Satwa Foundation. Ini kita melakukan ya riset ya kan. Riset bagaimana seperti ini kondisi lingkungan ya, alam di masyarakat Sakai seperti itu. Ini di hutan ya ini guys ya. Mengerikan, ini banyak gajah liar, kemudian harimau banyak juga nih. Saya tiba di kelompok pertanian terpadu masyarakat suku Sakai Pematang Budu. Tidak lupa saya berkunjung ke makam kepala suku Sakai. Kebetulan ada ketemu kakak-kakak nih dari Unri nih, berdiskusi ya bagaimana. Kebetulan kakak-kakak Unri ini fokusnya ke masyarakat Sakai juga gitu kan, terkait dengan UMKM, terus pertanian terpadu ya masyarakat suku Sakai. Malamnya saya ya berkunjung, ini salah satu foto ya, ini ke Pak Batin Betuah, ini yang pakai kopiah warna putih nih, namanya Pak Datuk Zainal Arifin. Kemudian ada abang yang kedua, ini adalah juru kunci ya di makam Bujang Ganti ya. Kita berdiskusi tentang kehidupan sosial masyarakat suku Sakai di Kelurahan Pematang Budu. Ini suku Sakai Batin Betuah. Kemudian ya ini kegiatan-kegiatan yang memang saya lalui ya sama mahasiswa KKN Unri. Kita bikin konsep ya untuk pengenalan bagaimana kebudayaan. Sekarang kita memperkenalkan kebudayaan sekarang ke masyarakat Sakai, terutama tentang pertanian ya. Bagaimana mengkonsep orang Sakai ini dari kelompok pertanian terpadu yang mungkin dulunya masyarakat Sakai berladang secara berpindah-pindah tempat, sekarang kita kumpulkan menjadi menetap dan terarah seperti itu, terkait dengan program CSR Pertamina Hulurokan. Nah, ini ada beberapa tokoh adat Sakai. Kita berdiskusi tentang cara pemilihan adat masyarakat suku Sakai itu seperti apa, terus bagaimana efeknya program CSR itu ke masyarakat Sakai ya. Apakah sudah dirasakan benar-benar atau mungkin ada kendala-kendala sosial ya yang membuat orang Sakai ini masih sulit berubah gitu. Bahkan saya lihat dari survei itu masih ada beberapa 1-2 orang ya yang berpendidikan, dan mereka rata-rata itu pendidikannya SD. Mayoritas bahkan banyak yang nggak sekolah gitu. Nah, ini adalah buku tentang kelompok pertanian terpadu masyarakat Sakai, berdiskusi dengan Pak Rawa, kemudian ada Bang Rahul, Bang Andri, Bang Faiz, ada ketua kelompok pertanian terpadu. Aku diajak ke rumah adat Sakai Kasumbu Ampai. Ketemu tokoh-tokoh nih. Saya suka ke terjun ke lapangan. Nah, kebetulan saya di sini sebagai etnografer, perwakilan dari Asosiasi Antropologi Indonesia Pemda Riau dan SKK Migas. Fokusnya ke Pertamina Hulurokan. Kita bisa bertemu dengan Pak Khairul Umam, ini ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Ada kedatangan Pak Jave, ini direktur Pertamina Hulurokan, dan juga Ibu Kasmarni, Bupati Bengkalis. Saya menyempatkan bertemu, berdiskusi ya terkait dengan kebudayaan, sistem adat istiadat, sistem perkawinan, kemudian perubahan sosial budaya masyarakat suku Sakai. Nah, di sini ada Bu Winda Amalia ya dari Pertamina Hulurokan, dan teman-teman orang Sakai, ada Forkopimda juga, ada Pak Mus Mulyadi ya. Ini adalah riset-riset ya, wawancara yang saya lakukan dengan orang Sakai, dan ini kebetulan kita sosialisasi program ya, dan juga evaluasi monitoring ini dari Pertamina Hulurokan ya, dari Dirut di PHR di wilayah Rokan ya. Kita melakukan proses peninjauan lokasi secara langsung untuk program CSR. Saya melakukan analisis, kemudian wawancara lagi. Ya, ini adalah prosesnya ya. Ini ada Pak Masuri selaku Ketua Gapensus, ini pembimbing saya juga ya. Saya ke Balai Adat Melayu Riau juga di Pekanbaru. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data tentang orang Sakai ya. Dan ini di penghujung akhir saya mendapatkan penghargaan dari orang Sakai ya, dari berapa puluh peneliti saya diberikan penghargaan sebagai peneliti terbaik
Ya, ini ada dari penghargaan dari Pak Masyuri juga, tadi ada Babitan Betua. Dan akhirnya balik deh ke Bandung. Nah, itu tadi adalah proses magang saya ketika mulai dari tahap persiapan, kemudian di lapangan hingga akhir saya pulang ke Bandung ya. Tentu pengalaman itu pengalaman yang berharga bagi saya ya, mahasiswa antropologi Unpad ya. Tentu ketika saya diberikan pengalaman yang sangat berharga, tentu saya berharap semoga pengalaman yang saya alami itu bisa dijadikan pelajaran juga bagi teman-teman semuanya. Ya, tentunya sebagai antropolog kita harus semangat nih. Kita ini orang lapangan ya kan. Kita harus turun ke masyarakat. Kita tahu nih apa aja nih yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Dan ternyata masyarakat suku Sakai ternyata sekarang sudah memiliki kemajuan yang luar biasa. Yang tadinya hidupnya berpindah-pindah tempat, sekarang sudah sedentar. Kemudian selain itu masyarakat suku Sakai juga punya organisasi, beberapa organisasi seperti Gabensus, Gabungan Pengusaha Suku Sakai. Kemudian juga ada beberapa organisasi lain seperti Lembaga Adat Masyarakat Sakai Riau, kemudian HPP MSR ya kan. Tentu masih banyak lagi tentu. Nah, ini tentu sangat luar biasa, diapresiasi ya, dan bisa ditiru nih konsepnya. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, nanti di sini saya juga mencantumkan ya, ada jurnal saya, itu jurnal hasil riset penelitian saya, dan alhamdulillah sudah diupload di Bersih Jurnal Cinta 3, akreditasinya Cinta 3 sebagai skripsi saya nantinya. Mungkin bisa dicek ya teman-teman semuanya ya, ketik aja kapitalisme sedau atau sedau kapitalisme ya kan, nanti langsung muncul di internet seperti itu, bisa dicek ya, bisa dibaca juga buat referensi teman-teman semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.